semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman di Trader ID. Seperti biasa hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham ya. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi, jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya. Oke, kita lanjut membahas saja dari indeks ya. Indeks hari ini terkoreksi 0,38% ke level 6529 ya. Seperti pembahasan kita kemarin, selama foreign masih keluar, indeks potensi masih akan sideways ya. Dan foreign hari ini juga masih keluar ya. But so far indeks menurut saya masih oke selama dia belum mampu breakdown dari nih pola yang namanya head and shoulders-nya ya. Ini ada pola head and shoulders dengan neckline di 6480 ya. Selama indeks sebelum mampu jebol dari 6480, menurut saya indeks masih oke, masih baik-baik saja. Dan selama bulan Desember ini pun indeks, kalau kita hitung dari awal bulan ya sampai saat ini, indeks belum kemana-mana ya. Indeks belum kemana-mana. Dan kalau kita lihat histori 10 tahun terakhir, indeks selalu hijau di bulan Desember. So, mudah-mudahan ini merupakan area support ya. Mudah-mudahan ini merupakan area support dan indeks akan segera rebound ya. Oke, itu untuk indeks. Dan selama indeks masih begini ya, maka yang bergerak itu saham-saham gorengan dalam tanda kutip ya. Kalau saya lebih suka nyebutnya saham third-liner atau saham yang high risk high return ya. Nah, oke, kita bahas beberapa ya. Yang pertama itu BRMS. BRMS ini sudah beberapa kali pernah kita bahas. Dan pembahasan terakhir kita adalah di sini, di candle ini. Pas dia break dari resist. Dan besoknya dia langsung ARB kalau nggak salah ya. Di sini saya waktu itu bilang, di sini kan belum diumumkan RI-nya. Di sini saya bilang hati-hati kalau RI-nya diumumkan karena rasionya cukup besar dan harga tembusnya cukup jauh ya, di harga 70 dan langsung ARB. Tapi beberapa hari terakhir dia mulai rebound lagi dan mulai kembali mencoba untuk break lagi di sini. Kalau kita lihat dari segi teknikal ya, kalau kita lihat dari sisi teknikal, BRMS ini menarik ya. Menarik, di sini ada cup and handle. Yang pertama di sini cup-nya cukup besar, kemudian di sini ada potensi dia adalah handle-nya. Dan kalau ini di break ke atas, maka potensi untuk BRMS ini cukup jauh. Tapi sekali lagi RI dari BRMS ini di harga 70. Jadi ada peluang orang-orang yang ikut di RI yang hari ini dia beli sahamnya, ada peluang dia tebus RI kemudian jual induknya karena udah cuan ya, udah cuan lumayan. Dan kalau nggak salah ya, kalau saya perhitungan saya nggak salah, besok BRMS ini akan di harga 112 atau 113-an ya. Harga teoritisnya besok akan di sekitaran harga 112 ya. Jadi dengan kita ya yang ikut RI di 70 kemudian jual di 112, itu cuannya sudah 40% ya, 40%-an. Jadi bisa dibilang menarik. Kalau saya sendiri akan tebus RI-nya. Kenapa? Karena average saya cukup jauh ya. Average saya di 105-an. Nah, kalau nantinya BRMS ini dibawa turun ke sekitar 105, saya akan jual induknya, kemudian saya akan tebus R-nya dan jual karena memanfaatkan float pit yang sudah ada. So far technically oke. Kalau menurut saya pribadi RI-nya juga menarik ya buat teman-teman yang udah punya saham ini, apalagi yang average di bawah. R-nya bisa teman-teman tebus ya. Menurut saya R-nya menarik untuk tebus ya. Karena dari segi prospektus yang sudah saya baca juga cukup menarik perhatian. Jadi mudah-mudahan saja BRMS ini akan dibawa naik dalam tanda kutip ya oleh market maker-nya. Oke, itu saja untuk BRMS. So far buat teman-teman yang udah buy cukup oke, cukup menarik ya. Kemudian yang berikutnya yang akan saya bahas adalah saham ESIC. Ini sama ya, third-liner. Hari ini kita bahas
Trendliner semua ya, trendliner atau bisa dibilang gorengan. Nah, ASIP ini beberapa hari yang lalu pernah kita bahas ya. ASIP ini beberapa hari yang lalu pernah kita bahas karena ada yang request. Nah, kalau saham-saham seperti ini saya suka lihat channel 1 jam atau 15 menitnya. Nah, ini menurut saya cukup menarik ya, cukup menarik dari segi ASIP ini, dari segi teknikal menarik. Kenapa? Dia baru keluar dari zona sideways-nya. Zona sideways yang cukup panjang, dia baru keluar dan keluarnya dengan volume. Ya, di sini dia break dengan volume yang gede, kemudian di sini dia konsolidasinya dengan volume yang menipis ya. Volume konsolidasinya menipis dan sekarang dia sudah berada di support. Jadi ada dua support yang menarik untuk kita perhatikan di saham ASIP ini. Yang pertama di sini di sekitaran harga 125 sampai 126, kemudian di 120 dan gapnya di 118. Jadi buat teman-teman ya yang tertarik untuk beli saham ASIP ini, tertarik untuk swing di saham ASIP ini, swing trade, bisa perhatikan dua area ini. Yang pertama di harga ini di 125 sampai 126, kemudian yang berikutnya di angka 120 sampai 118 ya untuk gapnya ini. Bisa perhatikan dua area itu untuk beli dengan swing yang menurut saya cukup panjang ya, karena dengan swing yang menurut saya cukup panjang, karena kalau kita tarik dari target kenaikan dari sepanjang dia sideways ini, potensinya cukup menarik. Bisa saja dia akan ke sini, ke sekitaran harga 200-an. Tapi perlu waktu yang cukup lama, atau mungkin nutup gapnya di sini ada gap ya. Di sini ada gap yang belum tutup di harga 190-an. Jadi menurut saya potensinya ini menarik, peluangnya menarik. Tinggal teman-teman manfaatkan untuk belinya di mana. Kemudian kalau dia turun lanjutan, maka teman-teman bisa cut loss. Oke, itu dua area yang menurut saya menarik untuk di entry. Yang pertama di 126, kemudian di angka 120. Itu untuk ASIP. Kemudian yang berikutnya ada PKPK. Ini pertama kali saya bahas ya, karena ada yang request. Dan PKPK hari ini arah 35% ya, kalau ditutup di level 228. Nah, biasanya kalau kita bahas saham, kita lihat dulu segi trennya. Trennya ini uptrend ya, uptrend. Dan hari ini di arah 34%. Dan saham ini kalau kita perhatikan, biasanya sekali di arah besok nanti akan membuat candle doji atau ekor yang panjang seperti ini. Di sini di arah, kemudian dia membuat candle doji. Yang sini juga sama, arah membuat candle doji. Jadi buat kamu yang mau beli saham ini untuk one day trade atau istilahnya scalping, ini menarik untuk diperhatikan ya. Besok ada kemungkinan dia juga akan membentuk candle seperti ini. Di bawah naik kemudian turun, atau bisa saja dia langsung naik dan stay di atas. Jadi buat teman-teman yang mungkin sudah buy saham ini atau yang baru tertarik mau buy, bisa perhatikan besok buy di harga 228, kemudian kalau turun 3% stop loss ya. 3% dari 228 stop loss. Kalau dia lanjut naik, maka set trailing stop. Setiap kenaikan 5% set trailing stop. Naik lagi set trailing stop ya. Dan kalau dia langsung turun seperti ini, maka akan terjual otomatis. Kalau dia stay di atas, maka teman-teman bisa swing saham ini ya. Kalau teknikal soalnya menarik ya. Dia break dengan volume, kemudian konsolidasi dengan volume, dia lagi hari ini dia break lagi dengan volume yang signifikan. Jadi technically ini menarik. Tinggal teman-teman memanfaatkan cara eksekusinya saja ya. Cara eksekusinya juga harus di harga yang tepat. Kalau di harga sekarang batasi 3%, atau kalau kita lihat candle 1 jam ya, candle 1 jam bisa stop di sini di 214. Cukup jauh jadi lebih menarik untuk, kalau saya akan lebih menarik untuk set trailing stopnya di 3% dari harga 228. Oke, itu untuk PKPK. Kemudian yang berikutnya ada saham DGIK. Untuk DGIK ini ya, juga pertama kali yang saya bahas saham ini, dan kalau kita lihat ini trennya uptrend ya. Trennya naik, sangat uptrend, strong uptrend, kalau orang bilang ini strong uptrend.
Kemudian dia setelah dia break di sini kalau kita tarik sebuah support, di sini ada sebuah support. Setelah dia break dari supportnya ini, dia konsolidasi dengan low volume ya. Low volume. Kemudian hari ini dia naik hampir 6%, dia tutup di level 216. Dimana kalau kita lihat dari segi chart ini menarik, dia setelah membuat candle doji, kemudian 2 candle terakhir dia lanjut naik. Tapi risknya cukup tinggi kalau teman-teman set stop loss di sini ya, dia bawah 190 itu risknya cukup tinggi. Nah, strateginya kalau risknya cukup tinggi maka lot sizing diatur. Misalnya biasanya teman-teman masuk 10 juta, kalau sudah seperti ini masuknya sengaja 5 juta. Dimana kalau menurut saya ketika dia nanti break dari sini ya, di 234 sampai 236, ketika dia nanti break dari sini maka potensi untuk DGIK ini akan lanjut naik itu cukup besar. Karena kalau kita lihat dari segi tren itu trennya cukup cukup menarik ya, masih uptrend. Dan biasanya ya kalau dia break resisten dia konsolidasi, di sini dia break resisten ya, di volume ini dia mencoba break, kemudian dia konsolidasi dengan low volume, dia break lagi, breaknya dengan volume, kemudian dia konsolidasi lagi. Ketika dia nantinya break high-nya ini ya, break high-nya ini lagi dengan volume yang meningkat, maka potensi untuk saham ini cukup menarik. Tapi karena harganya sudah cukup tinggi dan risknya sudah semakin tinggi, maka lot sizing diatur ya. Menurut saya ini juga masih oke. Trennya juga masih uptrend. Oke, itu untuk DGIK. Kamu tinggal manfaatkan di mana titik entry-nya, kemudian di mana titik stop loss-nya. Dan dua saham terakhir ini saham gorengan yang masih saya pantau dan ada satu yang sudah saya entry, yaitu ini Pura. Ini saham third liner ya. Third liner high risk high return. Ini sebenarnya saya sudah buy saham ini ya, tapi dalam porsi kecil. Dan Pura ini sebelumnya udah pernah saya bahas juga. Di sini kalau kita perhatikan, kalau teman-teman perhatikan ada pola cup and handle ya, di break dengan volume yang meningkat, kemudian dia konsolidasinya dengan low volume. Ya, di sini dia konsolidasi dengan low volume. Jadi ini polanya saya sudah buatkan sebelumnya ya. Area buy yang menarik itu di area buy 65 sampai 67 ya. 65 sampai 67 itu area buy yang menarik dengan stop loss, bisa teman-teman set di sini. Di angka 62 untuk area stop loss-nya itu sekitaran 7% ya, medium ya, risknya medium dengan reward ke sekitaran 90, itu sekitaran 34%. Jadi risk to reward ratio ini cukup oke. Dari segi chart pattern saham ini juga menarik. Jadi buat teman-teman yang mau buy saham ini cukup menarik. Saya juga masih cukup tertarik untuk beli saham ini ya. Maksudnya saya udah buy saham ini dan saya masih buy dengan porsi kecil karena saya masih menunggu dia di harga 65. Kalau dia turun ke 65, saya akan average lagi. Tapi sekali lagi ya, ini bukan rekomendasi buy atau beli. Disclaimer on, karena saya juga udah karena ini sahamnya high risk high return, bisa saja langsung dibawa turun dan saya udah siap cut loss. Oke, itu untuk saham Pura. Kemudian saham berikutnya yang masih saya pantau adalah saham BEX. Ini juga sama ya, saham third liner atau orang bilang saham gorengan ya. Nah, BEX ini sebelumnya udah pernah kita bahas, di mana pernah kita sarankan buy jika dia break dari konsolidasinya ini. Dan kalau kita hapus ini ya biar lebih jelas, BEX ini membuat pattern yang namanya falling wedge ya. Di sini kalau kita perhatikan ya, kalau kita sorry ya kalau terdengar ada gangguan anjing, sorry. Nah, BEX ini kalau kita perhatikan dia membentuk pattern yang namanya falling wedge, di mana ketika nanti dia break patternnya ini, apalagi dia break dengan volume, maka potensi untuk BEX ini kembali ke harga 75 sampai 76 itu cukup lebar ya. Cukup lebar, jadi bisa perhatikan saham ini. Dan kalau kita tambahkan indikator yang namanya MACD ya, MACD-nya itu terus bergerak naik ya teman-teman ya. Di sini dimana dia harganya terus bergerak turun, tapi MACD-nya terus bergerak naik. Ini namanya pola-pola akumulasi ya. Ini kita bisa hapus dulu biar lebih jelas ya. Ini namanya pola-pola akumulasi, dimana ketika nanti dia break dari sini ya, dari patternnya ini, maka potensinya akan cukup menarik. Kalau dari view saya cukup menarik. Jadi buat kamu yang masih
Ya, buat kamu yang juga tertarik untuk saham ini bisa perhatikan dia ketika dia break dari pattern paling good ini. Kemungkinan besar saya juga akan entry saham ini ketika dia break dari volume wedge. Tapi sekali lagi posisi saya untuk saham-saham seperti ini cukup kecil ya, nggak lebih dari 10%. Oke, itu saja untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat malam.